Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami di saat ini supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami dengar, pesan-pesan yang kami dapat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya dengan singkat dan jelas. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang awal yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 51 akan saya bacakan. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Artinya, Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya, Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyediakan jalan keselamatan bagi orang yang berdosa. Dengan cara mati di kayu salib, mengganti manusia menerima hukuman dosa. Jika selesai kematian di kayu salib dan bangkit kembali dari kematiannya, maka ia akan kembali ke surga. Yang kedua,
Tugas memberitakan keselamatan ini diserahkan kepada pengikut-pengikut atau orang-orang yang percaya kepadanya. Dan berita keselamatan ini harus disampaikan terus-menerus kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia telah memilih orang menjadi murid atau rasulnya di antara orang yang percaya. Di antara beribu-ribu orang yang menjadi pengikutnya, Tuhan Yesus memilih 12 orang sebagai rasulnya atau muridnya. Nas Alkitab yang kita baca tadi adalah 5 orang yang menjadi murid pertamanya. Mereka adalah orang yang meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka, lalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Jadi ke-12 rasul ini mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka adalah saksi mata kehidupan dan ajaran Tuhan Yesus ketika Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini. Yang ketiga, ayat Alkitab yang kita baca tadi memberitahukan kita bagaimana kelima murid pertama itu menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, Andreas dan satu murid yang tidak disebut namanya. Namun hampir semua penafsir Alkitab setuju orang yang tidak disebut namanya itu adalah Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes ini dan yang menulis kitab Wahyu. Karena di dalam kitab Injil Yohanes, dia tidak pernah menuliskan namanya. Dia adalah saudaranya Yakobus yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Dan dia adalah murid yang paling muda di antara 12 murid Yesus. Dan dia adalah murid yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Dia dijulukin murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, Andreas dan Yohanes semula adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari datang Yesus ke tempat itu dan Yohanes Pembaptis berkata, memberitahukan kepada Andreas dan Yohanes ini sambil menunjuk kepada Yesus. Dia berkata, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Nah, kedua orang ini yaitu Andreas dan Yohanes, mereka mengerti maksud Yohanes Pembaptis ini, bahwa Yesus adalah orang yang akan menanggung dosa manusia. Maka mereka segera meninggalkan guru mereka yaitu Yohanes Pembaptis dan menjadi pengikut Yesus dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus satu hari. Yang ketiga, Andreas adalah bertemu dengan Yesus menjadi pengikutnya setelah tinggal bersama Yesus satu hari. Sehingga ia sungguh-sungguh mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Maka ia mencari saudaranya yaitu Simon dan membawa abangnya itu Simon kepada Yesus. Dan Yesus memberi nama baru kepada Simon yaitu Kefas yang artinya batu karang dalam bahasa Aram yang dipakai sehari-hari di masyarakat pada waktu itu. Dan Kefas ini juga berarti Petrus di dalam bahasa Yunani. Jadi Kefas dan Petrus ini adalah artinya batu karang. Simon Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat menonjol dengan ciri-ciri khasnya, yaitu cepat bereaksi dan cepat berkata dengan ceplas-coplos. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus dan Yesus langsung memanggilnya supaya mengikut dia. Filipus ini meresponin panggilan Yesus dan segera mengikut Yesus. Saudara sekalian, setelah Filipus menjadi pengikut Yesus, maka ia mencari Nathanael.
yang satu kampung halaman dengan dia dan berkata kepada Natanael, demikian dia berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi dengan sinis Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Natanael ini tidak percaya Mesias yang dijanjikan Allah itu datang dari Nazaret. Natanael berkata demikian karena ada dua alasan. Pertama, menurut kitab nabi-nabi, Mesias itu datang dari Bethlehem, bukan dari Nazaret. Jadi tidak mungkin Mesias itu datang dari Nazaret. Yang kedua, Nazaret itu adalah kota kecil. Di situ ada asrama prajurit Roma. Ya, saudara sekalian sudah tentu prajurit Roma ini adalah orang-orang yang kasar dan hidup di dalam keadaan asusila. Hidup mereka dalam dosa, berbuat dosa suka-suka mereka. Oleh sebab itu Natanael percaya bahwa Mesias ini tidak mungkin datang dari Nazaret. Nah, kita tahu bahwa Natanael ini datang dari kota Betsaida. Dan kota Betsaida itu jaraknya cuma 6 kilometer dari Nazaret. Jadi Natanael tahu kehidupan orang Nazaret sehingga dia tidak percaya bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu datang dari Nazaret itu. Nah, saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh Natanael. Tetapi Filipus tidak putus asa. Dia juga tidak mau berdebat dengan Natanael. Tetapi ia berkata kepadanya, mari dan lihatlah. Saudara sekalian, Filipus mempertemukan Natanael dengan Yesus. Ketika Yesus melihat Natanael datang kepada dia, lalu Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu kata Natanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Maka kata Natanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Sejak itulah Natanael menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kalau kita baca daftar 12 murid Tuhan Yesus yang tercatat di kitab Matius pasal 10, Markus pasal 3, Lukas pasal 6, dan Kisah Rasul pasal 1, kita tidak menemukan nama murid Yesus yang bernama Natanael ini. Padahal dia adalah salah satu murid pertama Tuhan Yesus. Maka para penafsir Alkitab, nama lain Natanael ini adalah Bartolomeus. Sebab di dalam daftar 12 murid Yesus itu, nama Bartolomeus itu selalu ada. Tetapi tidak ada nama Natanael. Nah, sebenarnya Bartolomeus itu bukanlah nama, tetapi itu adalah panggilan atau disebut suatu sebutan saja. Karena Bartolomeus itu artinya anak Ptolomeus. Bar itu artinya anak. Jadi Bartolomeus itu berarti anak dari Bartolomeus itu. Jadi penafsir banyak yang berpendapat bahwa Natanael adalah Bartolomeus ini. Inilah nama 5 murid pertama Tuhan Yesus, yaitu Andreas, Yohanes, Simon Petrus, Filipus, dan Natanael atau Bartolomeus. Nah, apa pesan yang kita dapat dari pelajaran ini? Yang pertama, sejak pertama kali Tuhan Yesus memberitakan Injil keselamatan atau berita kerajaan Allah atau sorga, maka dia telah memilih
murid-murid sebagai penerus pelayanannya di dunia ini. Karena Tuhan Yesus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam dunia ini. Tetapi ia akan kembali ke surga setelah tugas penyelamatan manusia itu sudah selesai. Maka berita Injil keselamatan ini dipercayakan kepada murid-muridnya. Yang kedua, tugas memberitakan Injil atau hal tentang kerajaan Allah surga ini adalah tugas kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita masing-masing harus membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus. Seperti Andreas membawa saudaranya Simon Petrus percaya kepada Yesus. Filipus membawa Nathanael datang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, inti ada hal yang paling pokok memberitakan Injil atau bersaksi tentang Tuhan Yesus adalah membawa orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga orang tersebut menjalin hubungan pribadi langsung dengan Yesus. Jadi tugas kita bukan hanya membawa orang datang ke gereja menjadi anggota gereja, tetapi harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah yang dapat menyelamatkan kita. Gereja tidak dapat menyelamatkan manusia, hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita bersaksi harus membawa orang datang percaya kepada Yesus, bukan menjadi anggota gereja. Yang keempat, di dalam memberitakan Injil atau bersaksi, kita tidak perlu berdebat, berargumentasi dengan orang. Karena argumentasi atau berdebat itu hanya akan menimbulkan perselisihan, akan melukai perasaan. Tetapi bawalah orang itu kepada Yesus, karena yang dapat menyelamatkan kita itu adalah Yesus, yang dapat mengampuni dosa manusia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, supaya kita yang sudah percaya, kita dapat belajar seperti Andreas dan seperti Filipus, memperkenalkan Yesus kepada teman-teman kita. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ketika Engkau di dalam dunia ini, Engkau telah memilih murid-murid-Mu menjadi pengikut Engkau, dan Engkau mempercayakan Injil keselamatan ini kepada mereka. Hari ini Tuhan, Engkau juga memilih kami, supaya kami memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Tolong kami ya Tuhan, seperti Andreas dan seperti Filipus, akan menjadi saksi Tuhan, membawa teman kami, sahabat kami, famili kami untuk percaya kepada Engkau, supaya mereka pun boleh mendapat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin.